Shalom. Shalom. Salam Kremanilah. Luar biasa ya. Di sana hujan tidak? Hujan. Di sini hujan terus. Oh, Semarang juga banjir. Kasihan yang di Semarang ya. Aduh, turut berprihatin. Dan di beberapa tempat. Di Agas, tapi kalau di tempat kami, di Asmat, di Agas, hujan itu berkat, rahmat. Kalau nggak hujan, kami nggak punya air. Gitu. Ya, di sini tidak ada sumur, tidak ada pam, jadi airnya dari air hujan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, temanya bagus sekali. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cintaku dengan sang keraiman ilahi? Oh, benar. Ya. Baik, ada apa dengan cintaku dengan sang keraiman ilahi? Saya terinspirasi dalam film AADC itu, Ada Apa Dengan Cinta, yang diperankan oleh Nicholas Saputra sebagai Rangga dan Cinta diperankan oleh Dian Sastro. Ceritanya sih biasalah, cerita cinta monyet anak-anak SMA. Tapi mengapa saya terinspirasi dengan film Ada Apa Dengan Cinta itu, dan saya kaitkan dengan Yesus Sang Keraiman Ilahi? Karena apa? Karena saudara-saudara yang terkasih, karena kita juga harus bertanya, sejauh mana aku mencintai Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajar di Asmat ini, mengajar di seminari, dan juga mengajar di SMAP, di Agats ini, di Asmat ini. Nah, salah satu soal yang saya selalu keluarkan, baik itu untuk kelas 10, 11, dan 12, semua jurusan, saya selalu bertanya begini, apakah Anda bangga menjadi orang Katolik? Saya ulangi, apakah Anda bangga menjadi orang Katolik? Pertanyaan simpel, sederhana. Kalau bangga, jelaskan mengapa Anda bangga. Wah, jawabannya macam-macam. Dan memang tidak bisa disalahkan, ya kan, namanya kebanggaan orang memang itu sangat subjektif. Nah, tema Ada Apa Denganku, ada apa dengan cintaku dengan Sang Keraiman Ilahi adalah itu suatu pertanyaan mendalam. Pertanyaan mendalam untuk Anda dan saya, apalagi kita semua sebagai devosan Keraiman Ilahi. Kita belajar dari Santa Faustina yang kita tahu luar biasa cintanya, cinta mati ibaratnya dengan Yesus. Nah, bagaimana dengan Anda? Hello, saudara-saudari. Ada apa dengan cintamu kepada Sang Keraiman Ilahi? Apakah kita bisa seperti yang dikatakan Tuhan? Cinta akan rumahku membakar hatiku. Cinta akan rumahku membakar, dan cintaku kepada Yesus Sang Keraiman Ilahi membakar diriku. Hello. Ini serius. Mohon maaf, saya nggak menyindir loh, bukan Anda. Kalau Anda semua baik, amin. Amin. Cuma saya beritahu saudara-saudari, banyak orang itu berdoa hanya dengan mulut. Hello, bukan Anda, sekali lagi, bukan Anda. Para devosan Keraiman Ilahi di Yakobus, semua luar biasa. Two times. Lain-lain, di tempatnya jauh-jauh sana, di planet Mars. Kalau Anda semua baik, amin. Dang. Semua Anda baik. Nah, tetapi Anda dan saya harus bertanya, sejauh mana falling in love kita kepada Tuhan Yesus? Falling in love. Apakah kita bisa selalu jatuh cinta, begini rasanya. Oh, dipelai, disayang, amboy rasanya. Apakah aku selalu falling in love? Aku selalu jatuh cinta. Aku selalu sarang nyiu. Aku selalu tresno marang Gusti. Ini pertanyaannya. Anda akan jawab, iya Romo, kami cinta. Amoso. Ding ding. Oke. Apakah kita selalu semua, ayo tangannya menggenggam begini, Ayo, saya mau lihat di gambar. Semua menggenggam. Ayo yang di YouTube juga ya, yang di YouTube.
Saya nggak bisa lihat. Kalau yang di Zoom saya bisa lihat. Oke, sekarang tangannya jangan diturunkan di depan kamera. Tiup, buah. Tiup, buah. Buka, tangannya buka. Buka, tangannya buka. Buka. Tangannya sekarang buka. Tangannya buka. Nah, lihat tangan saya. Saya tidak menurunkan tangan ya. Lihat tangan saya. Buah. Asik. Love. Asik. Apakah aku selalu jatuh cinta kepada Tuhan? Bahkan dalam hidupku yang berat, hidupku yang sulit, hidupku yang penuh tantangan, cobaan, kepahitan, dan sebagainya. Apakah aku selalu berani mengatakan, Tuhan, cintaku padamu membakar diriku, sehingga aku tangguh dan kuat menghadapi kenyataan pahit kehidupan. Ada apa denganku? Ada apa dengan cintaku kepada Yesus Sang Kenamaan Ilahi? Nah, mari kita membuka Bible, kitab suci. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf saya kalau membaca kitab suci saya tidak suka pakai iPod, handphone dan lain sebagainya. Saya selalu suka pakai langsung kitab suci, saudara-saudari. Ya. Baik. Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Saya bacakan untuk Anda. Injil Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saya ulangi. Inilah perintahku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Perhatikan baik-baik. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Inilah perintahku. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasihku kudus tiada batasnya. Saudara-saudari yang terkasih, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih tidak menyimpan dendam, kasih itu memaafkan dan sebagainya. Oleh karena itu pertanyaannya, ada apa dengan cintaku dengan Sang Kenamaan Ilahi? Sebenarnya kita harus bertanya, sejauh mana aku mencintai Tuhan. Kalau aku masih mencintai diriku sendiri, masih egois, masih mengasihani diri, masih marah, masih dendam. Kita semua, saya Romo juga bertanya, ada apa dengan cintaku? Hello. Ada apa dengan cintaku? Saudara-saudari, ini menarik dan indah. Ini luar biasa menarik dan indah. Saya katakan indah mengapa? Karena, saudara-saudari, karena kita bersikap kritis terhadap diri kita sendiri. Kita bersifat berani terhadap diri kita sendiri. Kita bersifat waspada terhadap diri kita sendiri. Kita bersikap hati-hati terhadap diri. Maksudnya apa, Romo? Hati-hati, waspada. Karena tanpa kita sadari, bahkan cinta kita kepada Tuhan pun bisa eksklusif, bisa posesif. Cinta kita kepada Tuhan bisa eksklusif, bisa posesif, bisa terlalu egosentris kepada diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ini penting untuk Anda dan saya. Mengapa saya berkata, ada apa dengan cintaku?
Anda harus bertanya. Anda berdoa, mohon maaf. Novena, rosario, segala macam, rajin misa, dan lain sebagainya. Buang waktu. Hello. Kalau Anda tidak punya cinta. Hello. Serius. Dan ini bukan masalah umur. Mohon yang di YouTube, yang disorot saya. Supaya umat yang di YouTube tidak protes. Yang disorot saya. Ya, intrusi aja ini, yang disorot saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang disorot saya. Halo, operator, yang disorot saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya hanya mau mengatakan hal ini. Mengapa saya mengatakan Anda dan saya, kita semua bertanya, ada apa dengan cintaku kepada Yesus Sang Kedaman Ilahi? Jangan sampai cinta kita ini posesif. Maksudnya bagaimana posesif? Milikku. Jadi Tuhan hanya untukku. How? Eksklusif. Kita hanya memilih orang-orang tertentu. Hello, tidak, saudara-saudari yang terkasih. Cinta itu unlimited, tanpa batas. Saudara-saudara yang terkasih, saya ajak Anda untuk apa? Untuk fokus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau Anda bertanya ada apa dengan cintaku, Anda bertanya karena Yesus sendiri mengatakan, inilah perintahku, perintah Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Seperti apa? Seperti aku telah mengasihi engkau, kamu. Saling mengasihi. Saudara-saudari, dalam ayat 15, dalam ayat 16, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih, tapi aku. Artinya Tuhan yang memilih Anda. Tuhan yang memilih Anda dan saya untuk menjadi devosan kerajaan ilahi. Tuhan yang memilih. Untuk Anda jadi orang Katolik. Untuk Anda menerima baptisan. Untuk Anda diselamatkan. Tuhan yang memilih. So, tugas Anda dan saya men-share kasih itu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dan bukan teori, mohon maaf. Saya juga romo, saya juga manusia biasa, saya juga lemah. Saya bisa emosi, bisa jengkel, bisa dendam. Tetapi saya sadar, Tuhan mengajak saya untuk lemah lembut. Tuhan mengajak saya untuk memaafkan. Tuhan mengajak saya untuk mencintai. Tuhan mengajak saya untuk memahami. Memang sakit. Saudara-saudari, tidak enak. Memaafkan itu tidak enak, saudara-saudari. Mencintai sungguh-sungguh itu tidak enak. Tapi itulah yang dilakukan Yesus. Sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudari, mari kita berjuang bersama. Ingat, apa yang katakan Haji Roma Irama, saya suka sekali. Berjuang sekuat tenaga. Berjuang, saudara-saudari, sekuat tenaga kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin sakit, kita mungkin susah, kita mungkin banyak problem. Tapi kita punya keyakinan. Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Tuhan saya lebih besar daripada sakit saya. Tuhan saya lebih hebat dari semua persoalan saya. Mari saudara-saudari, tanpa jemu-jemu kita maju. Tanpa jemu-jemu kita terus berjuang. Tanpa jemu-jemu kita yakin dan optimis. Pertanyaan sudah bisa kita jawab. Ada apa dengan cintaku? Cintaku luar biasa. Ada apa dengan cintaku? Cintaku luar biasa kepada Yesus Sang Kedaman Ilahi. Saudara-saudari, cintaku luar biasa. Cintaku dahsyat kepada Tuhan. Dalam sakitku, dalam deritaku, dalam kelumpuhanku, dalam parah hidupku, dalam kehancuranku, atau juga dalam kebahagiaanku, dalam sukacitaku, dalam keberhasilanku, kesuksesanku. Cintaku luar biasa kepada Tuhan.
Tanamkan itu dalam hidup saudara-saudariku yang terkasih. Tanamkan dalam hidup bahwa cinta Tuhan kepada Anda telah lebih dahulu ada. Dan tugas Anda dan saya adalah membalas cinta itu. Dengan apa? Dengan mengasihi sesama kita dengan tulus. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu sulit. Saya tahu begitu banyak masalah dalam hidup ini. Tapi yang saya tahu dan sangat tahu, Oh, kita Jawa. melakukan hal ini. Mencintai dengan penuh kesungguhan hati. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cintaku? Cintaku luar biasa untuk Tuhan. Saudara-saudari, ini saja permenungan singkat dari saya. Tetaplah mencintai Tuhan. Ada apa dengan cintaku? Cintaku luar biasa kepada Yesus, Sang Kiraiman Ilahi. Tuhan memberkati. Terima kasih, Romo. Romo, kami mohon bantuannya untuk doa penutup sekaligus berkat. Terima kasih. Ya, mari kita. Oh ya, tadi ada titipan doa untuk Christian Erlangga dan juga untuk Yunita yang berulang tahun. Christian supaya sembuh, Yunita selamat yang berulang tahun, dan masih aja ada permohonan untuk keberhasilan penjualan rumah dan lain sebagainya. Semoga semua berhasil. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih bahwa kami boleh merenungkan bersama dan berdoa bersama secara khusus di jam-jam Kiraiman Ilahi ini. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mencintai-Mu dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bye-bye.